Perkenalkan, nama saya Imam Maisa Muda. Halo, nama saya Rina Chandra Isya Alfini. Nama saya Pita Indrani. Saya Muhammad Abdul Itu terbahas mulai dari pertanyaan pertama. Bagaimana sih pengaruh globalisasi ini dalam pasar dan produk hasil kecil? Globalisasi yang perlu akses pasar bagi produk hasil budidaya memungkinkan petani dan pembudidaya untuk menjual produk mereka ke pasar internasional yang dapat meningkatkan pendapatan dan memperluas kesempatan ekonomi. Terus apa dampak utama normalisasi terhadap ekstensi ke pasar lokal yang sekarang ini? Globalisasi meningkatkan persaingan dengan perusahaan lokal atau perusahaan tidak hanya dengan bisnis domestik, tetapi juga dengan perusahaan internasional yang mungkin menawarkan produk atau layanan yang lebih kompetitif atau inovatif. Terus apa peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi budidaya daerah bagi Teknologi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi budidaya dengan menggunakan inovasi seperti sistem irigasi tangki, penggunaan drone untuk pemantauan, dan serta teknik budidaya baru yang dapat meningkatkan hasil produksi dan mengurangi biaya operasional. Terus gimana sih globalisasi itu mempengaruhi akses perusahaan dalam pasar internasional atau impor? Globalisasi mempermudah pemasaran untuk memasuki pasar internasional melalui saluran perdagangan, kemajuan teknologi, dan perjanjian perdagangan bebas yang membuka peluang untuk menjangkau konsumen di berbagai negara. Terus mengapa standar internasional itu penting dalam produk hasil budidaya di pasar global? Teknologi internasional penting karena memastikan bahwa produk hasil budidaya memenuhi kualitas, keamanan, dan keberlanjutan yang diharapkan oleh konsumen global. Memenuhi standar ini memungkinkan produk diterima di pasar internasional dan bersaing secara positif. Terus apa peran teknologi dan internet dalam strategi pemasaran global? Perannya itu teknologi dan internet memungkinkan pemasaran digital, media sosial, dan e-commerce yang mempermudah perusahaan dalam menjangkau audiens global, berjalan secara efisien dan berinteraksi langsung dengan konsumen di seluruh dunia. Selanjutnya, gimana sih globalisasi itu menyebabkan fluktuatif harga produk budidayanya? Globalisasi menyebabkan fluktuasi harga produk budidaya karena harga dipengaruhi oleh dinamika pasar global, termasuk perubahan permintaan dan penawaran internasional, kegiatan perdagangan global, serta faktor-faktor terkait seperti perubahan iklim atau krisis teknologi global. Lalu, mengapa penting bagi perusahaan untuk menyesuaikan produk dan strategi pemasaran mereka di pasar internasional? Penyesuaian diperlukan untuk memenuhi preferensi lokal, budaya, dan regulasi yang berbeda di masing-masing pasar. Ini membantu perusahaan lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan konsumen lokal dan meningkatkan daya tarik produk atau layanan mereka. Selanjutnya, apa sih dampak dari investasi asing di sektor budidaya pada era globalisasi ini? Ya, investasi asing dapat membawa dampak positif seperti peningkatan modal, pasar teknologi, dan kerjasama bisnis yang mendukung pengembangan sektor budidaya. Ini dapat meningkatkan kapasitas produksi, kualitas produk, dan daya saing di pasar global. Yang terakhir nih, apa yang harus dipertimbangkan perusahaan saat mengembangkan aplikasi pemasaran untuk pasar dengan budidaya yang berbeda? Jadi perusahaan harus mempertimbangkan perbedaan budaya, norma, dan nilai lokal
untuk memastikan kampanye pemasaran mereka relevan dan tidak menyinggung. Ini termasuk penyesuaian peran, desain, dan strategi komunikasi agar sesuai dengan konteks budaya target. Oke, terima kasih. Oke, langsung ke podcast dari kita akan bahas selanjutnya adalah tentang Tentang pembangunan masyarakat ekonomi di daerah. Oke, kita membahas tentang ekonomi dan globalisasi dalam dalam pembangunan masyarakat di daerah saja untuk saya. Bagaimana cara Bapak itu membangun ekonomi masyarakat terutama di daerah terpencil? Untuk di daerah terpencil ini, jadi untuk pembangunan infrastruktur ya, jadi kita meratakan infrastruktur ya dulu. Jadi kita membangun layanan masyarakat dari mulai jalan, jembatan, ya distribusi dari luar itu ke daerah kita angkat. Jadi membangun yang komik dulu ya. Selanjutnya, apa saja sih masalah utama yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi masyarakat di desa? Contohnya kayak di infrastruktur pasar, terus pendidikan yang kurang memadai, pendidikan yang tidak inflasi memadai, fasilitas. Selanjutnya, bagaimana usaha kecil dan menengah atau UMKM bisa membantu meningkatkan ekonomi masyarakat? Oke, contohnya itu gimana sih? Pertama tuh kita tuh harus membuat satu tim ini, jadi apa yang tidak ada di Indonesia kita, jadi itu bisa membantu memberikan apa pekerjaan kepada masyarakat juga, pendapatan masyarakat juga bertambah artinya, dan itu pasti membuat ekonomi ya. Selanjutnya, kenapa sih infrastruktur yang baik itu penting untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat? Hasilnya perdagangan yang kota itu dan di mana dan ekonominya meningkat. Lanjut, bagaimana sih caranya agar masyarakat itu lebih mudah mendapat pinjaman kecil untuk usaha kecil juga? Untuk caranya sih sebenarnya ada beberapa dari pinjaman ke bank, tapi kita harus memperkirakan juga dari biaya yang diperlukan, terus pelatihan dan kolaborasi dengan lembaga pemerintah. Banyak ya sekarang orang kayak tidak dapat nih pinjaman. Oke, selanjutnya bagaimana sih teknologi bisa untuk pembangunan ekonomi masyarakat? Sebenarnya saya mau untuk juga efisien pendidikan, edukasi dengan kita menggunakan akses layanan digital gitu. Terus gimana sih pelatihan keterampilan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Ya, benar. Kita kan ada tahun di pemerintah, jadi ada pelatihan itu di Mokam. Oke, sekarang kita akan membahas perekonomian di organisasi modal pengusaha sandal. Oke, kita ke pertanyaan pertama ya. Apa yang mendorong untuk memulai bisnis ini? Saya memiliki niat untuk memulai usaha atau bisnis sendiri tadinya, membuat saya begitu bersemangat dalam mempersiapkan segala sesuatu untuk dijalankan sebagai bisnis.
Inspirasi yang selanjutnya, gimana sih Anda ingin mengembangkan peluang pasar untuk produk atau layanan Anda? Saya melakukan riset pasar menyinggung termasuk kenal perilaku konsumen, mempelajari semua penawaran terkait dan mengidentifikasi kebutuhan yang beli tertentu. Selanjutnya, Nantinya promosi dengan konten kreatif, misalkan di posting di IG, atau WA, TikTok, segala macam, kan sekarang canggih itu. Dan bisa menarik para pembeli pada produk yang saya tawarkan. jawabannya kayak ausak ya. Ya, Oke. Bagaimana sih Anda membangun dan melihara hubungan baik dengan pelanggan Anda atau konsumen? yang pertama tentunya membangun komunikasi yang aktif dengan para pelanggan. Terus menanggapi keluhan pelanggan dengan tenang dan tertuju. Dan menawarkan program loyalitas seperti diskon besar-besaran. Itu kan emang Menarik ya. besar, emang dicari oleh para pelanggan. Terus, apa saran yang baik yang Anda pernah terima dalam memimpin bisnis ini atau sebagai owner? Saya sendiri mencari komitmen bukan kepatuhan dapat mencapai kepatuhan dari karyawan. Namun yang berarti membuat orang melakukan hal-hal yang harusnya mereka lakukan. Sehingga gimana sih Anda mengelola waktu dan prioritas sehari-hari Anda sebagai seorang wirausahawan? Karena kan nggak cuma berpatok dalam omset aja ya, mesti ada sebagai mungkin ibu rumah tangga dan sebagainya. Saya bisa waktu dengan sangat ini ya, apa sih namanya itu, saya bagi sesuai kepentingan saya gitu. Misalkan mulai melakukan hal-hal penting, sesuaikan jadwal dengan situasi saya sendiri. Terus, apa kejadian bisnis yang membuat Anda paling menginspirasi? Menyelesaikan proyek atau tugas yang datang dengan sukses, tentunya mengatasi hambatan atau kesulitan pribadi saya. Terus, gimana sih cara Anda beradaptasi dan perubahan dari teknologi dan industri Anda? Karena kan sekarang udah sangat besar ya kalau Ya, tentunya saya itu pertama mengevaluasi terus-menerus, dan yang kedua itu menyediakan teknologi terkini gitu kan, seperti membuat konten yang kreatif dan menarik untuk para pembeli. Nah, yang ketiga itu menyediakan pelatihan untuk staff yang masih baru gitu. yang segalanya global. Terus, apa yang Anda lihat sebagai kunci kesuksesan jangka panjang bagi bisnis Anda? Tentunya bagi saya itu pelajari dan uji usaha yang tidak saya lakukan sendiri. Yang kedua, tanamkan atau kerja yang tinggi. Yang ketiga itu melakukan investasi. Yang terakhir itu buat strategi bisnis yang dapat menarik hati. Terus, gimana sih Anda mendukung dan mengembangkan diri Anda untuk mencapai tujuan Anda? Tentunya saling percaya. Terus tuh Oke, kita akan lanjut. Lanjut ke selanjutnya, yaitu perekonomian daerah berorganisasi dalam bidang makanan. Jadi, cuma sama makanan ya? Iya. Oke. Terus tadi kita tanya-tanya nih ke mereka. Mengapa sih kalian itu memutuskan untuk memulai bisnis kalian ini? Karena itu kan suka masak ya, terus kayak sih coba aja hal baru gitu, pengen semua orang tuh nikmatin semua yang kita masak, jadi makanya kita buka usaha ini. Oke, unik ya karena itu inspirasi dari mereka sendiri. Terus gimana sih kalian gimana perbedaan bisnis yang kalian sekarang bandingkan dengan saat pertama kali kalian contoh sekarang kalian? Perbedaannya ya sangat signifikan itu di bagian
customer-nya ya. Kalau pas awal itu mungkin customer kami baru jelasan atau cuma untuk pertemanan kami aja. Tapi sekarang alhamdulillah sama kami sudah semakin banyak. Semakin berkembang teknologi semakin banyak ya yang memang kisaran apa yang kalian berikan kepada seseorang yang baru mulai bisnis ini? Mungkin kalau baru mulai bisnis, yang paling penting itu jangan takut untuk mencoba dan belajar dari setiap langkah yang terlalu dia. Terus menurut kalian kualitas apa yang harus dimiliki bagi setiap pengusaha makanan? Menurut saya sifat yang harus dimiliki itu adalah sifat friendly atau ramah ya, agar kalau customer datang ke kita mereka juga nyaman di kita dan sama-sama saling menghargai gitu. Oke, apa yang kalian gimana sih mengatasi cara takut atau rasa takut dan keraguan untuk Biasanya kita coba hadapi aja pelan-pelan. Mulai dari hal yang paling kecil sampai dari yang paling besar. sebenarnya dihadapi? Iya, ini ada aja. Menurut bagaimana kalian itu membesarkan bisnis ini memang baru. Kami mempromosikannya pertama-tama itu ke teman-teman dekat kami aja. Lalu meminta harus review ke mereka dan memotivasi ke sosial media kami. Jadi membuat orang-orang itu penasaran dengan produk kami dan mereka akan mencobanya juga. Rutinitas apa yang kalian jalani setiap harinya? Jadi owner nih. Biasanya kita buka toko dulu. Lalu rapiin barang-barang tuh yang mau disiapin buat jualan. Terus kita cek stok selama itu. Udah. Iya, bisa ya? Iya. Sebenarnya apa bagian tersulit kalian dalam menjalani sebagai seorang wirausahawan? Bagi kami yang sulit itu saat untuk mencoba membuat cita rasa atau rasa yang khas untuk makanan-makanan kami. Bagaimana sih pandangan Anda kepada bisnis kalian dalam hal atau 10 tahun ke depan? 5 tahun ke depan pengennya bisnis udah stabil. Mungkin udah bisa buka cabang atau tambah produk baru gitu. Terus 10 ke depannya semoga udah bisa punya tim yang solid. Dan bisnisnya jalan sendiri tanpa harus terlalu banyak campur tangan. Nah, jadi ownernya bisa memperhatikan gitu ya. Terus terakhir nih apa bagian favorit kalian sih dalam menjadi seorang wirausahawan ini? Bagian favorit saya saat menjadi wirausahawan adalah saat menerima review yang bagus dan Oke, gitu aja podcast tentang perekonomian di era globalisasi dari kami. Semoga dapat menginspirasi, terus berkembang dan semangat. Dadah.